Assalamualaikum. Bersama di channel Ahmadin Wiwit yang pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang hidup ini untuk apa. Bayangkan suatu malam yang tenang di mana semua orang sudah terlelap dan kamu sedang duduk sendiri memandangi langit gelap yang bertabur bintang. Di saat-saat seperti itu, tiba-tiba pikiran mulai melayang. Ada pertanyaan yang pelan-pelan muncul dari dalam hati. Aku ini sebenarnya hidup untuk apa? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya ia bisa mengubah arah seluruh kehidupan seseorang. Karena setiap kita, cepat atau lambat, akan sampai pada titik di mana harta, jabatan, atau pujian manusia tidak lagi cukup untuk membuat hati benar-benar tenang. Kita mulai mencari makna. Kita ingin tahu apa sebenarnya tujuan kita diciptakan. Menariknya, Allah tidak membiarkan manusia menebak-nebak arah hidupnya. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan dengan sangat jelas mengapa manusia diciptakan, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan kembali. Bahkan di dalam Al-Quran bukan hanya memberitahu tujuan hidup, tapi juga peta jalannya agar kita tidak tersesat di dunia yang penuh tipu daya ini. Sayangnya, banyak orang hidup hanya mengikuti arus. Bangun pagi, bekerja, makan, tidur, lalu mengulangi siklus yang sama pada hari berikutnya. Mereka sibuk mengejar dunia, tapi lupa untuk apa mereka ada di dunia. Lupa bahwa hidup ini bukan sekedar eksis, tapi harus berisi, bukan sekedar bernafas, tapi harus bermakna. Lalu bagaimana sebenarnya Al-Quran memaparkan tentang tujuan hidup? Apa saja prinsip utama yang harus dipegang agar hidup ini terarah, tidak hampa, dan bernilai di sisi Allah? Dan bagaimana cara agar kita bisa menjalani hidup dengan penuh cahaya dan ketenangan sesuai panduan wahyu. Dalam materi ini kita akan membahasnya dalam 5 segmen penting. Kita akan menyelami ayat demi ayat, bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai bahan renungan untuk membentuk arah hidup kita. Mungkin ini akan menjadi titik balik bagi seseorang, mungkin juga bagi kamu yang sedang menonton video ini, karena sesungguhnya tidak ada yang lebih tragis daripada hidup panjang tapi tidak tahu untuk apa, dan tidak ada yang lebih indah daripada hidup yang singkat tapi tahu persis apa tujuannya. Tidak ada penjelasan yang lebih jelas dan langsung mengenai tujuan hidup manusia selain firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. yang artinya
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 ini merupakan ayat yang tegas jawaban dari Allah atas pertanyaan besar manusia. Untuk apa aku diciptakan? Tujuan utama hidup kita bukan karir, bukan popularitas, bukan kekayaan, tapi ibadah, yakni pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ibadah di sini bukan hanya ibadah sholat dan puasa. Dalam pandangan Al-Quran, ibadah adalah seluruh aktivitas hidup yang dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang benar untuk mencari ridho Allah, mencari nafkah, merawat keluarga, bahkan berbuat baik kepada orang lain bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan cara yang halal. Ibadah bukan sekedar rutinitas formal, ia adalah bentuk pengakuan total bahwa hidup kita milik Allah dan kita hidup di bawah aturannya. Ketika seseorang memahami bahwa setiap langkah hidup adalah bentuk pengabdian, maka seluruh harinya menjadi bermakna. Tidak ada waktu yang terbuang. Bahkan tidur pun bisa berpahala jika diniatkan untuk menguatkan diri agar bisa beribadah yang lebih baik di keesokan harinya. Di sisi lain, hidup tanpa pengabdian kepada Allah hanyalah gerakan tanpa makna, seperti robot yang diprogram tapi tidak tahu tujuannya. Ia bisa terlihat sukses di mata manusia, tapi kosong dalam pandangan akhirat. Karena itulah banyak orang yang merasa hampa, meskipun semua indikator dunia menunjukkan keberhasilan. Mereka kehilangan roh dari tujuan hidup itu sendiri. Allah ingin manusia mengenalnya, mencintainya dan patuh kepadanya. Inilah makna terdalam dari pengabdian, dan saat seseorang benar-benar menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba, bukan pemilik hidupnya sendiri, maka lahirlah ketundukan yang membawa kedamaian sejati. Dia tidak lagi memberontak terhadap takdir, tidak resah mengejar pengakuan dunia. Inilah mengapa orang yang paling bahagia bukan selalu yang paling kaya atau yang paling terkenal, tapi yang paling sadar bahwa hidupnya untuk Allah. Mereka menemukan makna dalam setiap ujian, ketenangan dalam setiap pengorbanan, dan harapan dalam setiap ketaatan. Kita bisa memilih jalan hidup yang kita suka, tapi jika tujuan akhirnya bukan karena Allah, maka kita hanya akan lelah di dunia dan akan menyesal di akhirat. Sebaliknya, siapapun yang menjadikan pengabdian kepada Allah sebagai poros hidupnya, maka seluruh semesta akan menjadi jalan baginya menuju kedamaian yang abadi. Hidup sebagai ujian.
Bayangkan kamu sedang ikut ujian di sebuah ruangan. Di depanmu ada soal-soal yang sulit. Di sekitarmu ada orang lain yang juga sedang mengerjakan soal masing-masing. Kamu tidak boleh saling menyontek, tidak boleh bertanya, dan hanya punya waktu terbatas. Kamu harus serius karena nilainya menentukan masa depanmu. Begitulah hidup ini dalam pandangan Al-Quran. Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Quran surat Al-Mulk ayat 2 ini menegaskan artinya hidup ini bukan tempat bersenang-senang sepenuhnya. Hidup adalah ruang ujian dan setiap ujian punya nilai. Maka siapapun yang memahami ini, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Dia sadar setiap detik adalah kesempatan untuk menambah amal. Ujian ini datang dalam berbagai bentuk. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan sakit, dan ada juga yang diuji dengan kesehatan. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan limpahan nikmat. Semua kondisi hidup, senang ataupun susah, adalah bentuk ujian yang harus dihadapi dengan sikap yang benar. Yang menarik dalam ujian kehidupan yang dilihat bukan seberapa sukses seseorang secara duniawi, tapi seberapa baik amalnya, seberapa sabar dia saat sulit, seberapa bersyukur saat lapang, seberapa ikhlas dalam berbuat. Inilah yang membuat pandangan seorang mukmin berbeda dari orang kebanyakan. Ia tidak terpesona oleh dunia karena ia tahu dunia hanya tempat ujian, bukan tempat tinggal selamanya. Sayangnya banyak orang yang tertipu. Mereka menyangka dunia ini tempat pesta. Maka ketika musibah datang, mereka panik. Ketika harta berkurang, mereka marah. Mereka lupa bahwa ini semua hanya ujian. Dan ujian pasti ada akhirnya. Dalam ujian kita tidak dituntut untuk sempurna, tapi kita dituntut untuk berusaha dengan jujur. Kita mungkin di suatu saat jatuh, kita mungkin lemah, tapi jika kita kembali kepada Allah, menyesal dan memperbaiki diri, maka itu sudah menjadi nilai kebaikan tersendiri. Bahkan air mata tobat seorang hamba bisa lebih berharga di sisi Allah daripada 1000 kemewahan tanpa makna. Dengan memahami bahwa hidup adalah ujian, kita jadi punya arah. Kita tidak akan terlalu larut dalam sedih karena tahu ini hanya sementara. Dan kita juga tidak akan terlalu terbang dalam senang karena tahu ini bukan akhir cerita. Yang penting bagaimana sikap kita di hadapan Allah saat ujian datang, mengetuk pintu kehidupan,
menjadi khalifah di bumi selain untuk mengabdi dan diuji. Al-Quran juga menyebutkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Kata khalifah dalam bahasa Arab berarti wakil atau seseorang yang diberi amanah untuk menjalankan sesuatu atas nama pihak yang lebih tinggi. Dalam hal ini, manusia ditunjuk oleh Allah sebagai pengelola bumi, bukan pemiliknya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Inilah salah satu tujuan agung penciptaan manusia untuk memakmurkan bumi, menjaga keseimbangan dan menegakkan nilai-nilai kebaikan. Sebagai khalifah, manusia dituntut untuk tidak merusak bumi, tidak menumpahkan darah tanpa hak, dan tidak menjadikan dunia sebagai tempat kezaliman. Menjadi khalifah bukan sekedar gelar, tapi tanggung jawab besar. Karena semua potensi yang Allah berikan, akal, ilmu, kekuatan, jabatan akan dimintai pertanggungjawaban. Kita tidak bisa berbuat sesuka hati, kita adalah wakil Allah, maka harus bertindak sesuai kehendaknya, bukan kehendak hawa nafsu kita. Semua bagian dari misi kekhalifahan harus kita lakukan, dan siapapun bisa menjalankan peran ini selama dia membawa nilai-nilai Allah ke dalam perbuatannya. Tapi ironisnya, banyak manusia hari ini lupa peran aslinya. Mereka merasa dunia ini milik mereka sepenuhnya. Mereka merusak hutan, mencemari air, menindas sesama, mengeksploitasi alam tanpa batas, dan menyangka tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal sebagai khalifah, peran utama kita adalah menjaga, bukan merusak. Kita hanya wakil, bukan pemilik, maka cara kita hidup akan berubah. Kita harus lebih bertanggung jawab, lebih rendah hati, dan lebih hati-hati dalam bertindak. Kita akan berhenti menganggap dunia sebagai tempat ego dibesarkan dan mulai menjadikannya ladang amal untuk akhirat. Khalifah bukan hanya untuk para pemimpin negara. Setiap kita manusia adalah khalifah dalam lingkup masing-masing, di rumah, di tempat kerja, di media sosial, bahkan di hati kita sendiri. Dan jika setiap individu mau memerankan perannya sebagai khalifah, dunia ini akan lebih damai, adil, dan diberkahi. Menjadi hamba yang bersyukur dan berpikir merupakan salah satu ciri khas manusia yang ada di dalam Al-Quran, yaitu kemampuannya untuk bersyukur dan berpikir. Dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah berfirman, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, dan
Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78 ini, Allah menutup ayat ini dengan agar kamu bersyukur. Artinya syukur adalah tujuan, bukan sekedar reaksi. Kita diciptakan untuk menyadari nikmat, mengakui pemberian Allah, dan menggunakannya dalam kebaikan. Tapi syukur dalam Islam bukan hanya ucapan alhamdulillah. Syukur yang sejati adalah menggunakan nikmat sesuai kehendak pemberi nikmat. Jika Allah beri kita waktu, maka syukurnya adalah mengisi waktu dengan amal baik. Jika diberi ilmu, maka syukurnya adalah menyebarkan ilmu. Kalau diberi harta, maka syukurnya adalah berbagi dan tidak sombong. Di sisi lain, Allah juga memerintahkan kita untuk berpikir berapa banyak ayat yang ditutup dengan kalimat sepertriliunan kata-kata syukur. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi hidup ini untuk apa, yang pada dasarnya kita hidup adalah untuk beribadah, taat, tunduk patuh hanya kepada Allah. Gunakan waktu kesempatan yang diberikan kepada Allah untuk berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Terima kasih dari channel Ahmadin Wiwit. Silahkan subscribe. Assalamualaikum.